Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia. Hari ini di hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji lewat anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, dalam setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami meminta hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu ya Bapa. Berikan kami kekuatan untuk kami mampu untuk melakukan dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di bawah perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah nasi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca firman-Nya, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Hari ini tema yang menuntun kita di dalam perenungan saat ini ialah ketulusan hati. Kita akan merenungkan bagaimana Allah mengajak kita untuk memiliki sikap tulus hati. Apakah semua kita bisa memiliki sikap seperti ini? Apakah setiap kita punya gambaran bagaimana saya harus hidup dengan tulus hati? Apapun yang saya lakukan, itu semuanya harus dilakukan dengan yang namanya ketulusan hati. Dan hari ini kita mau belajar dari tokoh yang sangat luar biasa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana ketulusan hati itu dibangun dalam kehidupan bersama. Yesus tidak memandang siapa Ia dan siapa murid-muridnya.
Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan membasuh kaki ini merupakan tradisi masyarakat Yahudi. Jadi orang-orang yang diundang dalam perjamuan akan dilayani oleh tuannya. Salah satu pelayanan yaitu dengan pembasuhan kaki. Dan yang biasa membasuh kaki itu ialah hamba atau budak. Yang kita tahu hamba atau budak ini dia memiliki derajat yang lebih rendah. Artinya orang yang ditugaskan untuk membasuh kaki adalah orang yang memang ditugaskan khusus. Bukan orang besar, tapi dipandang sebagai orang kecil, yaitu hamba atau budak. Tetapi yang luar biasa, ketika tidak ada seorang pun melaksanakan tugas sebagai budak, ketika tidak ada seorang pun yang melaksanakan tugas sebagai hamba untuk membasuh kaki, Yesus memilih untuk melaksanakannya. Yesus mengambil bagian dalam peran ini. Yesus memilih mengambil peran ini, kekasih-kekasih Tuhan. Ini semua dilandasi dengan yang namanya ketulusan hati. Bukan karena ada apa-apa. Yesus mengambil posisi seorang hamba. Padahal yang kita tahu, dalam hal ini posisi Yesus adalah sebagai seorang guru. Dia Allah yang maha tinggi. Posisinya lebih di atas. Tapi dalam membangun hubungan dengan murid-muridnya, ia tidak membangun hubungan seperti itu. Dia memilih untuk merendahkan diri. Karena dia memiliki hati yang tulus. Dalam hal ini Yesus mau kasih tahu kita bahwa jabatan yang tinggi bukan alasan kita untuk menolak pekerjaan yang rendah. Justru ketika kita dipercayakan untuk ada di dalam posisi yang lebih di atas, kita harus jadi contoh. Kita harus jadi contoh yang baik. Kita juga harus tahu bagaimana orang-orang di posisi yang lebih rendah dari kita. Kira-kira bagaimana susahnya mereka. Ketika kita melihat apa yang dilakukan Yesus ini sangat mustahil, tidak benar. Tapi dalam hal ini Yesus mau mengejarkan kepada kita bahwa tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah untuk dilakukan oleh siapapun. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan siapa saja. Tidak melihat apa derajatnya. Ini yang namanya ketulusan hati. Ketulusan hati seorang hamba. Karena Yesus menyadari benar bahwa ia dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan itu semua butuh ketulusan hati. Kalau tidak ada ketulusan hati, kita tidak bisa sama seperti Yesus. Ketika kita dipercayakan untuk ada di dalam dunia, ketika kita dipercayakan untuk ada di dalam pelayanan, mari kita senantiasa mengundang Roh Kudus supaya ketulusan hati itu ada di dalam diri kita, supaya apa yang kita lakukan itu menjadi berkat. Karena apa, Bapak Mama Saudara-saudariku? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang lebih rendah dan kita tidak melakukannya dengan tulus hati, tidak akan jadi berkat.
Tapi orang yang memang tulus hati, ketika dia melakukan segala sesuatu, itu akan jadi berkat bagi siapa saja. Belajar dari Yesus. Apa yang difirmankan oleh Allah. Apa yang dianugerahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam dirinya. Dia benar-benar merespon itu dalam kehidupannya. Dan dalam hal ini kita bisa melihat respon Simon Petrus ini, respon yang kita semua perlukan. Demi mengalami pembasuhan hati, supaya bersih, supaya tulus. Simon Petrus menyadari bahwa dia tidak layak dibasuh. Dia tidak layak. Perasaan tidak layak ini menggambarkan pribadi yang tulus hati juga. Perasaan seperti ini adalah perasaan yang perlu ada di dalam diri kita. Kiranya kita semua dapat mengalami anugerah pembasuhan dari Tuhan, supaya hati kita benar-benar adalah hati yang tulus, hati yang mau merendah. Mari kita undang Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Maka ketulusan itu juga secara otomatis ada di dalam hati kita. Kehidupan kita akan menjadi berkat di mana saja kita berada. Amin. Mari kita mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Firman-Mu begitu memberkati kami. Mari berikan kami kekuatan sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan ini. Mari ajarkan kami terus untuk terus memiliki hati yang tulus. Ketika kami melakukan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Supaya hidup kami menjadi berkat di mana saja kami berada. Dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dalam setiap tugas dan pelayanan kami. Mari Bapa Engkau memberkati kami. Kehidupan kami masing-masing dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia hari ini. Kiranya kita bertemu di hari esok dalam perenungan firman Tuhan yang begitu memberkati kita setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.